melanjutkan pembicaraan kita tentang apa yang kita bicarakan kemarin, yaitu masalah minum khamar atau sesuatu yang memabukkan. Ulun yakin semuanya sudah pada tahu tentang efek yang tidak baik yang ditimbulkan dari minum khamar atau yang memabukkan. Dan kita ketahui itu dari majelis-majelis yang kita dengar guru menyampaikan tentang efek yang tidak baik daripada minum khamar, atau bahkan pada saat kita duduk-duduk bersama kawan teman, lalu ada yang menginformasikan tentang jeleknya efek daripada minum khamar. Tapi yang namanya manusia, apapun yang dicegah, apapun yang tidak diperbolehkan, biasanya mereka akan melakukan. Kita lihat banyak tulisan-tulisan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jangan pernah buang sampah di bawah tempat ini. Biasanya paling banyak sampah ya di bawah itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala melarang, baginda Muhammad melarang, bisa dipastikan ada sebagian manusia yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita berbicara tentang misalkan minum khamar, siapa yang tidak tahu dari kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu sesuatu yang diharamkan tapi masih dilakukan. Siapa yang tidak tahu haramnya berzina tapi tetap dilakukan? Siapa yang tidak tahu haramnya membunuh tapi tetap dilakukan? Siapa yang tidak tahu haramnya mencuri tapi tetap dilakukan? Siapa yang tidak tahu menghibah orang itu tidak diperbolehkan tapi masih tetap saja menghibah orang lain? Nah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, tidak hanya sebagai manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal, Allah memberikan kepada kita ilmu, Allah memberikan kita iman di dalam hati kita. Maka harusnya kita tahu dan kita bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan untuk kita konsumsi, mana yang tidak boleh, semuanya pada tahu. Dan dalam rangka untuk kita menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah, termasuk yaitu minum khamar, maka perlu untuk kita ketahui apa sih efek yang tidak baik kalau seandainya kita meminum khamar. Sehingga kalau seandainya kita tahu apa efek yang buruk dari minum khamar itu, maka berusaha dan semaksimal mungkin untuk kita menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau diantaranya minuman khamar atau sesuatu yang memabukkan. Maka diantara efek yang tidak baik dari minum khamar itu diantaranya adalah annahu raddu babus sama ala nafsih. Dia menjadi penyebab ditolak di pintu langit. Itu diantara efek yang tidak baik yang dia dapatkan. Maksudnya apa? Maksudnya kebaikan yang dia lakukan tidak diangkat, doanya pun juga tidak diterima oleh Allah. Berapa tahun doanya kada diterima oleh Allah? Berapa hari doanya kada diterima? Di sini arba'ina yauman, doanya kada diterima 40 hari. Bayangkan. Jadi kebaikan yang dilakukan, apapun bentuk kebaikannya, apakah itu sholat, apakah itu baca Al-Quran, apakah itu berzikir, apakah itu bersedekah, tidak diangkat oleh Allah. Doanya kada diterima 40 hari. Coba bayangkan efek dari minum khamar yang memabukkan, walaupun cuma sekali saja. Karena kemaksiatan apapun yang kita lakukan, tidak hanya sekedar minum khamar lah, apapun bentuk kemaksiatan itu menjadi penyebab lambannya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salafus saleh berkata, la tastabtiul ijabah wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Jangan pernah pian memperlambat
doa itu diistijabahi oleh Allah, sedangkan engkau tutupi jalan diistijabahinya doa dengan apa? Dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Nahnu nad'ul ilah fi kulli karbin summa nansahu inda kashfil kurubi kaifa narju istijabah li du'ain qad sadatna tariqaha bidzunubi. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesusahan, tapi kami lupa kepada Allah pada saat kesusahan itu ditarik oleh Allah, disingkap oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat susah ingat Allah. Pada saat susah itu sudah diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah, kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meminta doa kita diistijabahi, sedangkan kita tutupi jalan istijabah itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa kecilkah, dosa besarkah, itu memperlambat doa kita diistijabahi oleh Allah. Maka pantaslah kalau seandainya kita pernah mendengar pada saat Ibrahim bin Adham ditanya oleh orang-orang pada saat Sidin lewat ke pasar. Barangkali pian sudah tahu tuh. Kata mereka, wahai Aba Ishak, kenapa kami berdoa, doa kami kada diterima? Lalu apa jawaban Sidin? Iya, karena kalian tahu tentang Allah tapi tidak pernah melaksanakan hak Allah. Kalian mengaku cinta kepada baginda Muhammad tapi kalian meninggalkan sunnah baginda Muhammad. Kalian membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Kalian memakan nikmat-nikmat Allah, memakai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah menunaikan syukur kepada Allah. Kalian katakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh kalian, tapi kalian tidak pernah berpaling daripada ajakan syaitan, mengiyakan terus. Apa kata syaitan? Enggih. Apa kata syaitan? Iya. Apa kata hawa nafsu? Enggih. Jadi diiyakan semua, sedangkan kita mengaku bahwasanya syaitan itu adalah musuh kita. Nah, seharusnya kalau seandainya syaitan itu adalah musuh kita, seharusnya kita tidak mau kalau diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwasanya surga itu benar, tapi kita tidak pernah mengamalkan amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bahwasanya kita katakan neraka itu benar, tapi kita tidak pernah jauh atau menjauh dari amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Kita katakan bahwasanya kematian itu benar, tapi tidak pernah bersiap-siap untuk menyongsong kematian. Kita bangun dari tidur, lalu kita sibuk dengan aib-aib manusia, cuman kita lupa aib kita sendiri. Bangun tidur yang ingat aib orang lain, aib sendiri lupa. Sedangkan kita tahu benar nanti di akhirat kita ditanya tentang aib kita, bukan tentang aib orang lain nanti di akhirat. Nah, lalu yang terakhir, kita sering mengkafani, lalu juga memasukkan orang-orang yang meninggal di antara kita ke dalam kubur. Cuman kita tidak mengambil ibrah, pelajaran daripada orang yang dikubur akan di dalam kuburan. Kalau seandainya kita ambil pelajaran, jangankan 10 orang yang kita kubur akan, 1 orang gin cukup sudah menjadi penyebab kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian itu sebagai penasehat kita. Ini sudah berapa puluh kali sudah kita mendengar akan orang meninggal di masjid, di musola, diumumkan di mana-mana. Biasanya hari-hari, biasanya sering kita mendengar akan itu, cuman tidak mengambil ibrah pelajaran daripada orang yang meninggal dunia. Ya, inilah yang menjadi penyebab lalu dosa kita kada diampun akan inilah kenapa doa kita tidak diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ke 10 penyebabnya. Ini semuanya adalah hal-hal yang menjadi penyebab
kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lupa akan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mengistijabai doa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut akanlah oleh Sina Hasan Al-Basri, kata Sidin, balagana annal abda iza syariba syarbah minal khamr iswadda qalbuh. Telah sampai kepada kami, kata Sina Hasan Sayyidut Tabi'in, sesungguhnya seorang hamba itu apabila minum khamar satu kali saja, iswadda qalbuh, maka hatinya menghitam. Hatinya menghitam. Kita barangkali pernah ingatlah bagaimana Imam Syafi'i mengadu kepada guru Sidin yang bernama Imam Waqi. Syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Kata beliau, ulun mengadu kepada ulun punya guru yaitu Imam Waqi tentang kejelekan hafalan ulun. Hafalan Imam Syafi'i itu kan sangat kuat sekali, tapi suatu ketika hafalan Sidin agak rusak begitu. Sidin mengadu kepada guru Sidin Imam Waqi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Cuman pada saat itu ulun punya guru, kata Sidin, memberikan petunjuk kepada ulun untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani, dan mengkhabarkan kepada ulun, bi annal iman nur, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah cahaya ini tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya, kalau seandainya ilmu itu cahaya, kalau seandainya ibadah itu cahaya, maka kemaksiatan itu adalah kegelapan. Kemaksiatan itu adalah kegelapan. Nah, faida syariba tsaniyah, kalau sekali hatinya menghitam, kalau dua kali tabarra'at minhul hafadhah, malaikat hafadhah melepas akan diri. Kalau minum tiga kali, malaikatul maut melepaskan diri. Kalau minum yang keempat kali, berlepas darinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minum 5 kali minum khamar, maka berlepas darinya sahabat-sahabat baginda Muhammad. Kalau minum ke-6 kali, berlepas darinya malaikat Jibril. Kalau minum 7 kali, maka berlepas darinya malaikat Israfil. Kalau minum 8 kali, berlepas darinya Mikail. Yang minum 9 kali, berlepas darinya langit-langit. Yang minum 10 kali, maka berlepas darinya bumi. Barang siapa yang minum khamar 11 kali, berlepas darinya semua ikan yang ada di lautan. Yang minum 12 kali, berlepas darinya matahari dan bintang. Yang minum khamar 13 kali, melepas darinya yaitu bintang-bintang yang ada di langit. Yang minum 14 kali, berlepas darinya semua makhluk. Yang minum 15 kali, akan ditutupkan baginya surga-surga Allah, pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang minum 16 kali, dibuka baginya pintu-pintu neraka. Yang minum 17 kali, berlepas darinya hamlatul arasy, atau malaikat pembawa arasy. Barang siapa yang minum 18 kali, tabarra'a minhul kursi, berlepas darinya kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang minum khamar 19 kali, maka berlepas darinya arasy Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syariba isyrina tabarra'a minhul jabbar tabaraka wa taala. Yang minum khamar sebanyak 20 kali, maka berlepas darinya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Jadi semuanya berlepas dari orang yang minum khamar. Bahkan orang yang minum khamar
tidak diterima sholatnya, puasanya juga kada diterima, semuanya kada diterima. Ini disebut akan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah dengar baginda Muhammad SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang minum khamar lalu khamar itu ada di perutnya, maka tidak diterima darinya sholat 7 hari. Bahasa Arabnya, man syaribal khamar faja'alaha fi batnih lam tuqbal minhu sholatuhu sab'an. 7 hari sholatnya kada diterima. Minum khamar. Fa in hiya adhaban aqluhu lam tuqbal sholatu 40 yauman. Kalau seandainya dia minum khamar, akalnya hilang tuh. Akalnya hilang, maka tidak diterima 40 hari sholatnya. Akalnya hilang. Biasanya kalau orang kalau minum khamar pasti hilang akalnya. Akal sehatnya hilang. Maka 40 hari sholatnya tidak diterima, ditolak. Wa in mata kafiran. Kalau seandainya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Wa in taballahu alaih. Kalau seandainya bertaubat kepada Allah, maka dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada, kalau seandainya kembali lagi minum khamar, bertaubat lalu kembali lagi minum khamar, maka kana hakan Allah ayyasqiyahu min tinatil khibal. Maka berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meminumkan orang tersebut dengan timah dari api neraka. Maka di dalam riwayat yang lain disebutkan, seseorang kalau minum khamar sekali tidak diterima sholatnya, puasanya, dan semua amalannya selama samanina yauman, 80 hari. 80 hari tidak diterima sholatnya, puasanya, dan semua amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-cobalah, walaupun sedikit tetap. Lalu waman syariba tsaniyah, barang siapa yang minum 2 kali tidak diterima oleh Allah sholatnya, puasanya, dan juga tidak amalan-amalannya sebanyak 80 hari. Kalau yang tadi 40 hari, kalau 2 kali 80 kali. Dan barang siapa yang minum 3 kali, maka tidak diterima sholatnya, puasanya, semua amal ibadahnya 120 hari tidak diterima oleh Allah. Kalau minum 4 kali, maka disebut akan di dalam kitab ini, faqtuluh, maka bunuhlah dia, fa innahu kafirun, karena dia adalah orang kafir. Haqqan 'ala Allah yasqiyahu min tinatil khibal, maka berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meminumkan dia dari timah dari api neraka. Kenapa orang yang minum khamar itu disebut orang kafir, orang yang keluar dari Islam? Karena Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud lah, kata Sidin, ini sahabat Rasulullah, sahabat akrab, sahabat dekat baginda Muhammad SAW. Beliau yang berkata, kata beliau, inna man syaribaha naharan, yang meminum khamar, yang memabukkan di siang hari, asyraka billah ta'ala hatta yumsiyah, berarti dia telah memusyrikan Allah sampai sore hari. Waman syaribaha lailan, yang meminum khamar itu di malam hari, berarti dia telah memusyrikan Allah sampai kapan? Hatta yusbiha, sampai pagi hari. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, kalau ada orang minum khamar itu meninggal dunia, maka kubur akanlah dia dan tahan ulun, kata Sidin. Kemudian sumam bisu kubrah, kemudian bongkar kuburannya. Kalau seandainya dia kada terbalik dari kiblat, tidak berpindah dari kiblat, faktuluni, kata Sidin, bunuh saja ulun. Ini Sidin menegas akan tuh. Jadi orang kalau minum khamar dia mati, tanam. Kemudian setelah itu bongkar kuburannya. Kalau seandainya dia kada berpaling dari kiblat, maka bunuh saja ulun.
Berarti apa? Berarti bisa dipastikan orang yang minum khamar kalau seandainya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan dia berpaling dari kiblat. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini yang kita khawatirkan, ini yang sangat-sangat kita takut akanlah, khususnya untuk anak-anak kita. Kalau kita insya Allah terjaga, insya Allah, mudah-mudahan. Bahkan pernah ditanya sebagian orang yang sudah bertaubat kepada Allah tentang taubatnya, kenapa sih pian bertaubat kepada Allah? Di antaranya dari minum khamar. Lalu Sidin menjawab, oh iya, ulun pernah membongkar kuburan, lalu ulun ngelihat ada orang-orang yang meninggal dunia berpaling dari kiblat. Maka setelah itu ulun datangi keluarga-keluarganya, lalu ulun bertanya, kenapa sih mereka itu berpaling daripada arah kiblat? Apa yang mereka lakukan pada saat masih hidup? Lalu keluarga-keluarga mereka berkata, oh iya, karena di dunia mereka mereka minum khamar dan mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berpaling daripada arah kiblat pada saat wafat, pada saat meninggal dunia. Bahkan Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang guru daripada Imam Syafi'i, Imam Fudail pernah suatu ketika menghadiri murid beliau yang dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal dunia. Pada saat itu beliau talqin akan kepada anak murid beliau, la ilaha illallah. Biasalah kita dianjurkan kalau seandainya ada yang meninggal dari keluarga kita, hendaklah ditalqin akan. Nah sama tuh, pada saat itu Imam Fudail bin Iyad, karena yang mau meninggal ini adalah anak murid Sidin yang mentalqin akan. Tapi subhanallah, pada saat dilihat anak murid Sidin, la yantiq biha, anak murid Sidin ini kada berucap kalimat yang ditalqin akan oleh Fudail bin Iyad, kada mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kada diucapakannya, dia begitu. Faqarrara 'alaiha, lalu ucapan la ilaha illallah itu diulang-ulangi, la ilaha illallah, lalu kada diucapakan juga. Bahkan murid Imam Fudail bin Iyad berkata, la aquluha wa ana bariun minha, ulun kada mengucap akan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah itu, dan ulun berlepas tangan dari kalimat itu, kata anak murid Sidin ini. Semua mata, kemudian anak murid Sidin meninggal dunia. Maka pada saat itu Imam Fudail bin Iyad keluar dari rumah anak muridnya dalam keadaan menangis, sedih. Bagaimana kada sedih lah anak murid Sidin yang belajar dengan Sidin, pada saat ditalqin akan kada mau berucap, bahkan berucap saya tidak akan mengucapkan kalimat itu, dan ulun melepas tangan daripada kalimat itu. Nangis Sidin, keluar dari rumah. Kemudian tidak beberapa lama Imam Fudail bin Iyad melihat di dalam mimpi murid Sidin ini ditarik-tarik untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka pada saat itu Imam Fudail bin Iyad berkata, ya miskin, wahai si miskin, bima nuziat minkal ma'rifah, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut ma'rifah pian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan pian tentang Allah, kenapa dicabut? Merasa aneh begitu. Kenapa? Karena sudah diajarkan tentang ma'rifah billah, tapi pada saat mau meninggal dunia dicabut ma'rifah itu. Dan itu bisa saja terjadi pada kita ya kan? Ini muridnya Imam Fudail bin Iyad, kita nih muridnya siapa? Kan begitulah, kita nih muridnya siapa? Bukan muridnya siapa-siapa. Ini murid Imam Fudail bin Iyad dicabut ma'rifah billahnya pada saat mau meninggal dunia. Nah ini yang harus kita jaga benar, harus kita takut hal ini terjadi pada kita. Maka pada saat itu muridnya menjawab. Apa kata muridnya? Wahai guru, wahai ustadz, ulun punya penyakit.
dan ulun datangi itu sebagian dokter, dan pada saat itu dokter itu memberikan solusi kepada ulun. Kata sidin, pian minum saja setiap tahun khamar, pian minum setiap tahun khamar. Kalau seandainya pian kada melakukan itu, maka penyakit pian akan terus menerus. Kalau seandainya pian kada minum, maka pada saat itu ulun minum setiap tahun. Subhanallah, hanya untuk berobat saja, berobat, tapi dengan sesuatu yang haram. Dan kita tahu sama-sama bahwasanya Allah tidak menjadikan obat itu dari sesuatu yang haram. Jadi kalau seandainya lah beredar di masyarakat bahwasanya ini menyembuhkan, itu menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan ini adalah sesuatu yang haram, maka lebih baik kada usah dikerjakan, kada usah dilakukan. Cari saja obat-obat yang nyata halalan thayyibah, nyata halal. Kalau seandainya haram, kada usah gini. Kenapa? Khawatir, takut kalau seandainya lebih parah daripada itu yang kita dapat akan. Apa itu? Yaitu murka Allah. Murka Allah kan lebih dahsyat daripada penyakit yang kita dera, yang kita dapat akan. Kita misalkanlah punya penyakit mata, tidak seberapa nih, tapi kita mengambil obat dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira apa itulah kira-kira yang beredar di masyarakat kita? Kalau seandainya mata sakit, lalu ditetesi apa biasa? Ditetes kencing, kan begitulah yang beredar di masyarakat kita. Ya, sebagian barangkali lah kalau di masyarakat di Pontianak begitu pak lah. Jadi kalau seandainya sakit mata, tetesi saja, itu kan sesuatu yang najis, sesuatu yang najis, tidak diperbolehkan. Maka kalau seandainya kita jadi akan itu, kalau pas memang sembuh, kalau pas memang sembuh lah, tapi akibatnya kita mendapatkan marah dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, percuma tuh. Walaupun sembuh tapi Allah kada ridha, Allah Subhanahu wa Ta'ala kada rela. Lebih baik kada usah, lebih baik sakit kada bapak tapi Allah ridha, Allah sayang sama kita. Makanya ada sahabat-sahabat tuh yang sakit doanya mustajab, kada minta kepada Allah supaya disembuhkan, kada minta. Namanya adalah Amr bin Husain, ya kan? Amr bin Husain ini beliau sahabat Nabi, doanya mustajab, cuma punya penyakit tapi tidak minta kepada Allah supaya penyakitnya disembuhkan, kada minta. Kenapa? Karena setiap sore malaikat datang bersalaman. Kata sidin, barangkali penyebabnya malaikat datang karena ulun sabar. Maka khawatir kalau seandainya si diminta sembuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kada lagi tuh malaikat menjambangi sidin, mendatangi sidin. Tentu malaikat dalam bentuk manusia lah, ya, Pak. Jadi lebih baik itu adalah ridho Allah kita dapat akan. Makanya disebutkan di dalam hadis, lam yaj'alillahu shifa ummati fi ma hurrima alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan penyembuhan buat umatku untuk sesuatu yang diharam akan, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan penyembuh buat penyakit umat Rasulullah untuk sesuatu yang diharam akan. Jadi cari yang halal-halal saja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.